Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Elvira Julia. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh psikologi yaitu Gordon Allport. Ia adalah tokoh psikologi individual, lahir di Montezuma, Indiana pada 11 November 1897. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik manusia yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta menentukan karakteristik perilaku dan pikiran seseorang. Adapun struktur kepribadian Allport dalam kategori trait, yang pertama adalah common trait, merupakan sifat-sifat umum yang dimiliki banyak orang untuk dipakai membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Misalnya, orang Jawa cenderung penurut dan sopan dalam berbicara. Dan yang kedua adalah personal disposition, yang merupakan sifat yang menggambarkan karakter asli individu, sehingga selalu unik bagi individu itu sendiri. Trait individu atau disposisi personal memiliki tingkat generalitas yang berbeda-beda. Allport pun membaginya menjadi 3 tingkatan disposisi. Dan yang pertama adalah cardinal disposition, merupakan suatu sifat khas yang hanya dimiliki oleh sebagian orang, sifat yang berperan dan mendominasi keseluruhan hidup individu. Allport mengidentifikasi beberapa tokoh sejarah yang memiliki cardinal disposition, yaitu seperti tokoh Don Quixote yang memiliki sifat quixotic ataupun pelamun berat. Hanya Narcissus yang benar-benar narsistik ataupun memperoleh kepuasan dari diri sendiri. Dan hanya Marquis de Sade yang memiliki disposisi kardinal sadism, yaitu memperoleh kepuasan dengan menyiksa orang lain. Ketika istilah tersebut digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik orang lain, maka menjadi sifat yang umum. Dan yang kedua adalah central disposition, yang merupakan sifat yang sangat khas dengan diri individu. Individu biasa mempunyai 5-10 disposisi sentral yang akan disetujui oleh teman ataupun kenalan dekat sebagai sesuatu yang akan mendeskripsikan tentang orang tersebut. Seperti pemalu, baik hati, posesif, pandai, lembut, ataupun obsesif. Dan yang ketiga adalah secondary disposition, yang merupakan sifat yang tidak terlalu jelas, tidak terlalu umum, ataupun tidak terlalu konsisten untuk menggambarkan kepribadian. Allport menyarankan manakala secondary disposition itu hanya bangkit oleh rentang stimulus situasi yang sempit, lebih tepat disebut sikap, attitude, alih-alih sifat trait. Misalnya, orang yang biasanya sabar akan marah ketika ada orang yang menghinanya. Sifat marah itu merupakan disposisi sekunder, karena biasanya orang yang dihina itu memakai disposisi sentral, yaitu penyabar. Dan selanjutnya adalah proprium, merajuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang sentral dan hangat, yang meliputi aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh seseorang dalam merasakan identitas diri serta peningkatan diri. Proprium mencakup nilai-nilai yang dimiliki seseorang, sifatnya personal dan konsisten. Kesadaran yang tergeneralisasi dalam suatu culture tertentu berada di luar proprium. Misalnya seperti suku Batak berbicara dengan nada yang tinggi. Selanjutnya adalah motivasi. Manusia adalah makhluk sadar dan rasional, berbuat berdasarkan apa yang diharapkan dapat tercapai, bukan berdasar pada keinginan primitif atau pengalaman traumatik pada masa lalu. Dan selanjutnya adalah kepribadian matang menurut Allport. Yang pertama adalah perluasan perasaan diri, yang merupakan mengembangkan minat yang tidak egosentris serta aktif terlibat dalam aktivitas sosial. Dan yang kedua adalah mengakrabkan diri dengan orang lain, kemampuan bersahabat dan kasih sayang yang melibatkan hubungan cinta dengan keluarga dan teman. Kasih sayang yang diekspresikan dalam menghormati dan menghargai hubungannya dengan orang lain. Dan yang ketiga ada keamanan emosional, penerimaan diri, yaitu menerima apa adanya serta memiliki keseimbangan emosional.
Contoh, tidak terus berkutat dengan hal yang kecil maupun sedih yang berkepanjangan. Dan yang keempat adalah persepsi keterampilan tugas yang realistis, yang merupakan kemampuan memandang orang, objek, dan situasi seperti apa adanya. Kemampuan dan minat memecahkan masalah, memiliki keterampilan yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang dipilihnya, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupan tanpa rasa panik, rendah diri, ataupun tingkah laku lainnya. Dan yang kelima adalah objektivitas diri, insight, dan humor, yaitu kemampuan untuk memandang secara objektif diri sendiri dan orang lain. Orang membutuhkan insight, pemahaman yang mendalam mengenai diri sendiri dan orang lain. Orang juga membutuhkan humor, menentukan sesuatu yang menyenangkan dan menertawakan dunia. Dan yang terakhir adalah menyatukan filsafat hidup, yaitu memiliki pandangan yang jelas mengenai tujuan dalam kehidupan. Agama adalah salah satu sumber terpenting dalam filosofi semacam itu, walaupun bukan satu-satunya.